Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Salwa Fajriati, mahasiswi Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas reguler semester 1C dengan NIM H2011001. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Irma Inesia Sri Kami MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan kebudayaan sekolah. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat membentuk kesatuan. Masyarakat berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah manusia yang majemuk, yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang lama, yang mana mereka saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, dan mempunyai kebiasaan, tradisi atau kebudayaan, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Apa itu kebudayaan? Budaya berasal dari kata budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti akal atau budi kebudayaan, kemudian diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi. Kebudayaan dapat dibagi menjadi dua unsur komponen nyata, yaitu kebudayaan materi dan kebudayaan non-materi. Kebudayaan materi meliputi segala sesuatu yang telah diciptakan dan digunakan oleh manusia, dan mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan diraba. Contohnya seperti rumah, pakaian, mobil, kapal, gedung, pesawat, dan televisi. Kebudayaan non-materi merupakan segala karya manusia yang digunakan untuk menjelaskan serta dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Wujud dari kebudayaan non-materi berupa ide atau gagasan sehingga bentuknya tidak dapat diraba secara fisik, seperti norma dan institusi. Norma dapat didefinisikan sebagai standar tingkah laku yang terdapat di semua masyarakat seperti bagaimana sarana berpakaian pada peristiwa-peristiwa tertentu, atau bagaimana menegur atau menyapa orang-orang dari kelas-kelas berlainan. Sedangkan institusi berbeda dari norma. Institusi tersebut meliputi kumpulan-kumpulan norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri. Institusi mencakup sekumpulan unsur kelembagaan, norma perilaku, sikap, nilai, simbol, ritual, dan ideologi. Selanjutnya, komponen struktur kebudayaan yang meliputi pertama, elemen kebudayaan, yaitu unit terkecil dari kebudayaan yang dapat diidentifikasi adanya kombinasi antar materi dalam situasi tertentu. Yang kedua, kompleks kebudayaan adalah kombinasi antar elemen yang saling berkaitan dan membentuk persyaratan kebudayaan untuk situasi atau aktivitas tertentu. Yang ketiga, pola kebudayaan, yaitu kompleks kebudayaan yang saling berpadu untuk membentuk unit-unit yang lebih luas dari kebudayaan. Kemudian, tipe-tipe partisipasi kebudayaan. Yang pertama, partisipasi menyeluruh, contohnya seperti bahasa. Yang kedua, partisipasi pilihan, contohnya cara menyapa antar individu. Yang ketiga, partisipasi kekhususan, contohnya dokter. Tidak semua orang dapat menjadi dokter dan mampu menjadi dokter. Karena itu, dokter dipandang sebagai bentuk partisipasi khusus. Apa itu relativisme kebudayaan? Relativisme kebudayaan adalah paham yang menjelaskan bahwa standar-standar tingkah laku berhubungan dengan kebudayaan. Antar kebudayaan memiliki sudut pandangnya tersendiri dalam sistem tata perilaku, hal yang dianggap baik buruk atau pantas tidak pantas. Contoh relativisme di Indonesia. Bila seorang wanita memakai baju terbuka saat di pantai Bali, itu adalah hal yang wajar. Namun ketika wanita tersebut menggunakan pakaian terbuka di pantai Aceh, itu adalah hal yang buruk
karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Aceh. Apa itu kebudayaan sekolah? Kebudayaan sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan praktik pengajaran, mengembangkan pola kelakuan tertentu, atau kebudayaannya sesuai dengan harapan masyarakat yang kemudian menjadi ciri khasnya. Contoh kebudayaan sekolah. Yang pertama, kenaikan kelas. Angka rapor menjadi dasar bagi kenaikan kelas. Tinggal kelas merupakan masalah yang berat bagi murid. Bagi anak yang tinggal kelas, ia akan ditinggalkan oleh temannya selama setidaknya 1 tahun, dan ia harus masuk kelompok anak yang lebih muda darinya. Oleh sebab itu, kenaikan kelas merupakan hal yang sangat penting, maka murid-murid biasanya belajar untuk memperoleh nilai yang baik, walaupun ilmu itu juga penting. Selanjutnya, upacara bendera. Upacara ini berfungsi menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuannya serta rasa tanggung jawab siswa. Contoh-contoh kebudayaan di sekolah lainnya seperti pengenalan murid baru, upacara wisuda, dan yang lain. Kebudayaan sekolah yang pernah saya rasakan saat sekolah yaitu melakukan morning activity seperti mengaji, menghafal Al-Quran, belajar tajwid, dan sholat duha. Kemudian mengucapkan salam dan mencium tangan kepada guru, menerapkan 5S yaitu sopan, santun, salam, senyum, dan sapa. Kebudayaan tersebut dilakukan untuk menjadikan siswa yang bertauhid, bertanggung jawab, dan memiliki sopan santun. Sekian materi masyarakat dan kebudayaan sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.